Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heina Bila Putri dengan NIM C0N024012. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang surat pemberitahuan atau biasa disebut SPT dan surat setoran pajak atau SSP. Topik pembahasannya di sini itu ada SPT dan SSP. Eh, dalam sistem perpajakan itu akan lebih dijelaskan pengertian dan fungsinya. Kemudian ada perbedaan hubungan antara SPT dan SSP sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kemudian ada prosedur penyampaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langsung saja, di sini kita masuk ke latar belakang. Latar belakangnya, sistem perpajakan Indonesia menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya melalui mekanisme self-assessment. Nah, dua instrumen penting yang tidak bisa dipisahkan adalah SPT sebagai laporan pajak terhutang dan SSP sebagai bukti pembayaran pajak ke kas negara. Pemahaman terhadap keduanya penting agar administrasi perpajakan berjalan tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan KUP atau ketentuan umum pajak. Surat pemberitahuan SPT. Surat pemberitahuan digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak serta menjadi alat komunikasi dengan otoritas pajak. Otoritas yang dimaksud di sini adalah Fiskas ya. Kemudian juga Direktorat Jenderal Pajak itu dapat menilai sejauh mana kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan penghasilan, biaya, serta besarnya pajak yang harus dibayar. Nah, oleh karena itu, pengisian SPT ini harus dilakukan secara jujur, lengkap, dan benar sesuai ketentuan KUP. Fungsi SPT sendiri itu ada sarana pelaporan pajak, media bagi wajib pajak untuk menyampaikan informasi terkait, seperti terkait jumlah penghasilan, pengurangan, dan besarnya pajak terhutang. Melalui laporan, Fiskas dapat mengetahui posisi kewajiban seorang wajib pajak tanpa harus melakukan pemeriksaan secara langsung. Kemudian, itu fungsinya sebagai alat pengawasan oleh Fiskas, digunakan oleh pihak otoritas pajak untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, Fiskas dapat melakukan analisis apakah terdapat ketidaksesuaian antara laporan dan data faktual yang dimiliki oleh pemerintah. Kemudian, dasar penetapan pajak. Isi dari SPT ini menjadi dasar dalam menentukan jumlah pajak yang masih harus dibayar atau yang telah dibayar. Jika ditemukan perbedaan antara data yang dilaporkan dan hasil pemeriksaannya, maka SPT menjadi acuan nih dalam penerbitan surat keputusan pajak. Kemudian bukti kepatuhan wajib pajak itu berupa bukti administratif bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan. Ketetapan waktu dalam penyampaian SPT ini menunjukkan tingkat kepatuhan dan tanggung jawab seorang wajib pajak tersebut. Nah, di sini batas waktu penyampaian SPT masa nih ada tabel, ini bisa kita baca ya. Di sini jenis pajaknya itu ada PPh pasal 21 itu berisi tentang pajak atas gaji, upah atau pegawai honorer, kemudian PPh pasal 22 itu pajak yang dipungut oleh pihak ketiga. Di sini contohnya seperti kegiatan impor atau pembelian barang. Nah, pembelian barang ini seperti bahan bakar ya, di sini dijelaskan itu ada Pertamina. Batas waktu penyampaiannya itu 20 hari setelah masa pajak berakhir. Kemudian bisa kita baca juga di sini PPh pasal 23 dan 26 itu terkait pajak penghasilan dari jasa atau sewa, sedangkan PPh 26 penghasilan wajib pajak luar negeri. Kemudian PPh pasal 25 itu terkait angsuran pajak penghasilan bulanan yang dibayar oleh wajib pajak itu sendiri. Kemudian PPN dan PPNBM itu adalah pajak atas barang dan jasa yang dikonsumsi dalam negeri dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, kemudian ya di sini dijelaskan juga setiap wajib pajak
Setiap wajib pajak wajib menyampaikan SPT baik secara manual di KPP, kantor pusat pajak ya, kemudian maupun elektronik melalui e-filing sehingga pelaporan menjadi lebih mudah dan efisien. Kita masuk ke dalam surat setoran pajak SPP. Merupakan bukti resmi bahwa pajak telah disetor ke kas negara melalui bank atau tempat pembayaran yang ditunjuk. Nah, dalam sistem self-assessment, SSP melengkapi administrasi perpajakan sehingga pemahaman pengisian dan penyetorannya penting agar kewajiban pajak dianggap sah dan terhindar dari sanksi. Nah, fungsi SPP di sini bisa kita lihat bukti pembayaran pajak atau sebagai tanda wajib pajak telah melakukan penyetoran pajak ke kas negara. Nah, bukti ini penting nih untuk menghindari perhitungan ganda serta menjadi dasar pengakuan bahwa kewajiban pajak telah terpenuhi. Kemudian, sarana administrasi perpajakan berperan dalam mendukung ketertiban administrasi perpajakan bagi wajib pajak atau fiskus. Dengan bukti setoran yang jelas ini, data pembayaran dapat direkonsiliasi dan diawasi secara efektif oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kemudian dasar pelaporan dalam SPT berfungsi sebagai bentuk pendukung dalam pencatatan akuntansi pajak. Kemudian, dokumen akuntansi pajak, bukti penyetoran berguna ketika perusahaan ingin melakukan audit, begitu ya. Kemudian kita masuk ke batas waktu penyampaian SPT masa. Nah, ini sama nih dengan yang SSP tadi, jenis-jenis pajaknya yang menyerahkan, kemudian batas pembayaran. Nah, pajak dapat disetor langsung ke bank persepsi atau secara daring melalui e-billing menggunakan kode akun dan jenis setoran yang sesuai. Sistem elektronik membuat pembayaran lebih efisien, transparan, dan langsung menghasilkan bukti penerimaan negara atau BPN ya. Nah, ini batas waktu penyampaiannya boleh saudara-saudari sekalian membaca ya yang dalam tabel ini. Nah, keterkaitan SPT dan SSP. Bisa kita lihat di sini, kedua dokumen saling melengkapi dalam administrasi perpajakan. Tanpa salah satunya, kewajiban pajak dianggap belum lengkap. Keterpaduan antara SPT dan SSP menjamin sistem perpajakan tertib, transparan, dan akuntabel. Kemudian wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. SSP itu secara sederhana itu adalah bukti pembayaran ya, yang mencerminkan tanggung jawab fiskal. Kemudian SPT itu adalah bukti pelaporannya yang menunjukkan keterbukaan dan kejujuran. Nah, SPP dan SPT ini harus berjalan berurutan dan saling mendukung. Keterpaduan keduanya membantu pemerintah menilai kepatuhan wajib pajak secara objektif. Nah, setelah penjelasan yang tadi, dapat kita simpulkan bahwa SPT dan SSP adalah instrumen penting yang saling melengkapi. SPT untuk laporan, SSP sebagai bukti pembayaran, keduanya mencerminkan kepatuhan wajib pajak. Hubungan antara keduanya menjadi indikator kepatuhan pajak. Pelaksanaannya baik, membantu meningkatkan kesadaran pajak, memperkuat penerimaan negara, dan mendukung pembangunan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.